Ngeri, PSG berani gaji Paul Pogba 10 miliar rupiah per pekan. Upaya Manchester United untuk mempertahankan Paul Pogba menemui kendala baru. PSG dilaporkan siap menggoda sang gelandang dengan gaji besar agar ia mau pindah ke Paris. Pogba saat ini memasuki tahun terakhirnya di Manchester United. Ia bisa pergi sebagai free agent pada musim panas tahun depan. Manchester United dilaporkan masih ingin mempertahankan sang gelandang. Namun beberapa klub Eropa dilaporkan juga tertarik untuk mengamankan jasanya. Salah satunya adalah PSG. Dilansir dari Time Sport, PSG punya manuver gila untuk mendapatkan Pogba. Mereka siap menggajinya dengan angka yang fantastis. Berapa tawaran yang diberikan PSG untuk Pogba? Menurut laporan itu, PSG siap menggaji Pogba dengan nilai yang sangat besar. Mereka menyiapkan anggaran sekitar 600.000 euro per pekan atau hampir 10 miliar rupiah per pekan untuk mendatangkan Pogba. Angka ini jauh lebih besar dari tawaran terbaru MU yang kabarnya mencapai 400.000 pounds per pekan untuk Pogba. Laporan ini mengklaim bahwa PSG saat ini sedang membangun proyek Galacticos mereka. 2 musim terakhir PSG mulai memperkuat tim mereka dengan mendatangkan pemain-pemain terbaik. Namun mereka masih kekurangan gelandang berkualitas di tim mereka. Itulah mengapa Mauricio Pochettino ingin Pogba datang ke PSG dan mengisi peran tersebut. Pogba menunjukkan performa yang ciamik di lini tengah MU musim ini. Ia sukses mengemas 7 assist dari 7 laga perdana MU di ajang EPL. Ya, laga PSG kontra Manchester City malam tadi sukses menjadi ajang pembuktian kembalinya Leo Messi ke bentuk terbaiknya. Dan sialnya lagi, Pep Guardiola bersama The Citizen lah yang harus merasakan efeknya. Satu gol cantik dari Messi sukses menjadi pengunci kemenangan Les Parisiens di laga tersebut hingga membuat Pep kembali harus menelan pil pahit saat berhadapan dengan Messi. Dan lihatlah reaksi Pep Guardiola usai timnya dihancurkan oleh La Pulga. I don't know what you should do to stop them, honestly. I don't know, they are so good. So the talent and this amount of talent all together to be controlled is so difficult. Ya, itulah yang disampaikan Pep Guardiola sebelum pertandingan menghadapi PSG dini hari tadi. Menghadapi Messi yang akan bermain bersama Neymar dan juga Mbappe. Dia tak pernah berpikir bahwa ada cara yang benar-benar bisa untuk menghentikannya. Dia tak tahu karena itu sulit meski pada akhirnya permainan possession ball yang ia lakukan di lapangan berhasil membuat timnya mendominasi. Meski pada akhirnya juga, seperti yang ia sampaikan, Messi berhasil menciptakan gol di lapangan. Gagal menciptakan gol di 3 laga perdana bersama PSG ditambah dengan cedera yang memaksanya absen dalam 2 laga selanjutnya. Lionel Messi mungkin mendapatkan kritikan atas gol yang belum juga tercipta dari kakinya untuk tim PSG. Tapi tunggu, kembali dari cedera dan bermain menghadapi salah satu tim terkuat di Inggris saat ini, Manchester City. Messi berhasil membungkam setiap kritikan yang mengarah kepadanya ketika satu golnya berhasil membantu PSG mengalahkan City dengan skor 2-0. Bermain menghadapi Pep Guardiola yang jelas telah tahu apa yang bisa ia lakukan di lapangan. Cedera yang baru saja sembuh memang membuat ritme permainannya belum maksimal dalam laga tersebut. Tak banyak bola yang berhasil Messi sentuh, tak banyak peluang tembakan yang berhasil ia ciptakan. Tapi inilah yang membedakan Messi dengan pemain manapun. Menjaga Messi 90 menit adalah hal yang sangat sulit dan itulah yang dibuktikan ketika Messi berhasil lepas dalam sebuah momen sebelum akhirnya kerjasama apiknya dengan Mbappe berhasil berbuah gol. Sebuah gol yang juga langsung disambut meriah oleh penonton di seluruh stadion. ميسي يتقدم ميسي يمر ميسي يصنع ميسي يتقدم ميسي يحاول ان يعرض ذلك ادريسا وصلت الى ليونيل في الطرف الايسر يصل من الطرف الايمن يحاول ميسي راح ميسي مره كره خطيره ميسي جول جول
Ya, dalam laga yang pada akhirnya dimenangkan PSG dengan skor 2-0 itu sendiri, Messi yang bermain selama 90 menit memang tak banyak membuat peluang malam tadi. Tercatat, ia hanya berhasil membuat 60 sentuhan dengan bola di lapangan di mana hanya ada satu tembakan yang berhasil ia lepaskan, yang untungnya berhasil menjadi sebuah gol. Di sisi lain, melihat performa Messi malam ini ketika pada akhirnya berhasil menciptakan gol ke gawang milik timnya, Pep Guardiola menyebut jika menjaga Messi selama 90 menit adalah hal yang sangat sulit. Bahkan meski ia telah meminta pemainnya menjaga Messi, mematikan ritme Messi, dia tetap lepas dan berhasil menciptakan gol. Anda tidak bisa menahan Leo selama 90 menit. Dia baru saja sembuh dari cedera, tetapi ketika dia menguasai bola, tidak mudah untuk menghentikannya. Terlepas dari segalanya, kami telah mencari peluang untuk diri kami sendiri. Siap puas dengan cara kami bermain, kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan. Saya tahu, Messi dan tipe pemain seperti ini yang ketika mereka bermain bersama sangat luar biasa. Kami tahu bahwa mereka tidak dapat mengontrol satu sama lain selama 90 menit. Ada dua kemungkinan, bertahan sepanjang waktu atau mencoba menyerang mereka. Itu yang telah kami lakukan. Kami harus melanjutkan. Kami tidak mencetak gol dan kami harus bertanya pada diri sendiri mengapa. Ucap Pep Guardiola dikutip This Is Sport. Sergio Ramos jalani debut untuk PSG akhir pekan ini. PSG akan menghadapi Angers di pekan ke-10 Liga Prancis musim ini, Sabtu 6 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Sejumlah pemain asal Amerika Selatan kemungkinan besar akan absen lagi. Mengingat kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL baru selesai kurang dari 24 jam jelang laga ini. Angel Di Maria, Lionel Messi, Leandro Paredes, Marquinhos, dan Neymar menjadi nama-nama yang diprediksi tak akan turun. Khusus Marquinhos, absennya pemain 27 tahun itu akan meninggalkan celah di lini belakang. Dilaporkan harian Le Parisien dan dikutip Diario AS, dari sinilah peluang Ramos turun muncul. Ia bisa dipasangkan dengan Presnel Kimpembe untuk menjaga barisan pertahanan PSG. Meski begitu, tak tertutup kemungkinan pelatih Mauricio Pochettino lebih memilih menurunkan dua bek tengah lainnya, Abdul Diallo dan Trio Kehrer. Nantinya Ramos bisa turun di babak kedua. Pochettino sendiri sebelum jeda internasional sempat membantah bahwa Ramos sudah fit untuk bermain. Namun proses pemulihan Ramos disebut berjalan lancar dan ada peluang baginya untuk setidaknya masuk dalam skuad yang bertanding. Apakah benar hal ini akan terjadi? Patut dinanti akhir pekan ini. Ramos belum sekalipun turun membela PSG musim ini. Ia menderita cedera baru di betisnya pada September lalu, yang membuatnya debutnya menjadi tertunda. Ini bahkan terakhir kali tampil di laga kompetitif pada 5 Mei lalu saat membela Real Madrid menghadapi Chelsea di semifinal Liga Champions. Lamanya proses pemulihan Ramos ini membuatnya PSG dikritik dan cuma terpancing nama besar bek 35 tahun itu saja. Ex pemain PSG Jerome Roten menyebut Ramos tidak ada gunanya jika tidak bermain di lapangan. Ronaldo, Messi. Sebagai salah satu pemain paling arogan di dunia, Ibra merupakan salah satu pemain bintang yang paling menghormati Messi. Ia sering memuji Lionel Messi, seperti saat dirinya menyebut jika PSG tidak mengontrak Messi, tetapi sebaliknya, Messi yang mengontrak PSG. Atau saat ini dia lebih memilih Messi dibandingkan Ronaldo. Pujian tersebut tentu bukan tanpa alasan, terlebih keduanya pernah bermain bersama saat di Barcelona, di mana Ibra pernah mendapatkan bantuan dari Lionel Messi. Momen itu sendiri terjadi pada saat Barcelona bermain melawan Real Zaragoza. Messi yang kala itu melihat Ibra belum menciptakan gol, memilih untuk memberikan penalti kepada Ibrahimovic, dan inilah awal cerita bagaimana Messi membuat Ibrahimovic menghormatinya. Ya, Zlatan Ibrahimovic memang dikenal sebagai pesepak bola dengan kepribadian unik. Dibekali dengan kemampuan olah bola mumpuni, Ibrahimovic tidak segan-segan memuji dirinya sendiri. Sikap angkuh yang kerap ditunjukkan pemain 39 tahun tersebut membuat dirinya dicap sebagai pemain yang arogan. Tapi tunggu, meski dikenal sebagai sosok yang arogan dan sering memuji dirinya sendiri, Zlatan Ibrahimovic justru seringkali memuji kapten timnas Argentina, Lionel Messi. Seperti saat dirinya menyebut jika PSG tidak mengontrak Messi, tapi sebaliknya, Messi yang mengontrak PSG. Atau saat dirinya lebih memilih Messi dibandingkan dengan rival abadinya, Cristiano Ronaldo.
Ya, pujian yang dilontarkan dari mulut Zlatan Ibrahimovic itu tentu bukan alasan. Terlebih keduanya pernah bermain bersama di FC Barcelona, di mana Ibra secara langsung melihat bagaimana sikap dan cara bermain Lionel Messi. Ya, mundur ke musim 2009-2010, kala itu, pemain asal Swedia tersebut memang menjadi bagian dari skuad Blaugrana. Ia pun diplot sebagai mesin gol utama tim Barcelona di bawah Pep Guardiola. Tapi sayang, Ibra sempat mengalami masa-masa yang sulit di tim barunya tersebut, seperti yang terjadi dalam laga kontra Real Zaragoza. Sebagai penyerang utama, pemain asal Swedia itu justru beberapa kali terlihat kesulitan dalam mengkonversi peluang yang ia dapat untuk menciptakan gol. Adapun Messi yang bermain lebih melebar justru tampil memukau pada pertandingan itu dan berhasil mencetak hat-trick. Messi with Ibra. Ibra on, nope, a late call, and Zaragoza lets out a sigh of relief. Good defending by the back line of Zaragoza. Let's take a look. He's just offside. He tries to split them earlier, waiting for that little dagger ball from Leo. Just Right. Imovic out wide for Pedro, opens the door, snap header down, and Lionel Messi, the littlest man on the pitch with a huge header here in the 5th minute. It's 1-0 Barca. well, it starts out with Ibrahimovic at the get-go with that lovely ball out wide, and then it's delivered into Messi, and again, Messi, the thief of the penalty box. Ya, melihat Ibrahimovic terus gagal menciptakan gol di laga kontra Real Zaragoza tersebut, sebuah aksi respek kemudian dilakukan Lionel Messi. Tepatnya pada menit ke-89, Messi melakukan manuver berbahaya di kotak penalti lawan dan harus diganjar dengan tackle oleh pemain belakang Zaragoza. Tackle tersebut membuat Barca dihadiahi tendangan penalti dari wasit. Akan tetapi, Messi lebih memilih untuk memberikan penalti tersebut kepada Ibrahimovic. Messi around, down he goes, he's pulled down, it's a penalty. He got around Contini, and there was no chance. The yellow card and a penalty. Swede from 11 meters out, buries it, and maybe the Ghosts with it. It's 4-2 Barcelona. With a heartbeat, but not against Lionel Messi. Ya, momen itulah yang kemudian membuat Zlatan Ibrahimovic menaruh respek pada sosok Lionel Messi, di mana Messi datang sebagai penolong dirinya di waktu yang tepat. Tidak hanya itu, usai laga tersebut Messi juga menjelaskan alasannya untuk tidak mengeksekusi tendangan penalti itu sendiri, dan justru lebih memilih untuk memberikannya kepada Zlatan Ibrahimovic. Mantan bintang Barcelona itu mengatakan jika Ibra sangat membutuhkan gol tersebut. Saya menyerahkan penalti kepada Ibra karena dia perlu mencetak gol untuk mematahkan keterpurukannya. Penting baginya dan juga bagi tim untuk melihatnya mencetak gol lagi. Dikutip dari tribalfootball.com. Ya, apa yang ditunjukkan Messi jelas luar biasa. Dirinya tidak menunjukkan sisi egoisnya meski berpeluang untuk mencetak gol lebih banyak. Messi lebih mementingkan tim ketimbang dirinya sendiri. Dan hal itulah yang kemudian membuat Zlatan Ibrahimovic menghormati sosok pemain yang saat ini membela PSG tersebut. Jadi itulah hari di mana Messi menolong Ibra dari mimpi terburuknya di lapangan. Pemain asal Portugal, Ruben Dias bisa dikatakan menjadi salah satu bek terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir. Itu terlihat dari permainannya yang dikenal kokoh saat mengawal lini pertahanan Manchester City. Hal itulah yang membuat Dias begitu jumawa dan berkeinginan untuk melawan penyerang-penyerang terbaik yang ada di Eropa. Salah satunya adalah Lionel Messi. Dan momen itu akhirnya terjadi di dini hari tadi. Tapi sayang, Dias justru mendapatkan pelajaran berharga dari La Pulga saat dirinya tidak kuasa menahan performa fantastis dari pemain asal Argentina tersebut. Dan untuk itu, lihatlah ketika Lionel Messi berhasil mempermalukan Ruben Dias yang sebelumnya menantangnya. Ya, sebelum laga akbar antara Paris Saint-Germain melawan Manchester City, back The Citizen Ruben Dias menantang Lionel Messi untuk tampil melawan timnya. Hal itu beralasan karena dia sangat ingin menghadapi La Pulga yang hingga kini disebut sebagai penyerang terbaik di dunia.
Diaz mengatakan seperti itu karena sebelumnya Messi memang diragukan tampil setelah sempat mengalami cedera. Tapi beruntung bagi Messi, karena jelang pertandingan dirinya dilaporkan fit dan siap untuk dimainkan. Melihat hal itu, Diaz pun senang karena keinginannya menantang Messi bermain melawannya akhirnya terwujud. Dan dia bertekad untuk menghentikan aksi-aksi La Pulga pada laga nanti. Pertandingan antara PSG melawan Manchester City akhirnya dimulai. Seperti biasa, Pochettino kembali mengandalkan Messi di lini depan dengan didampingi Neymar dan Kylian Mbappe. Sedangkan City tampil dengan formasi false nine dengan mengandalkan Sterling sebagai penyerang tengah. Laga pun berjalan ketat dan kedua tim saling jual beli serangan. PSG yang bertindak sebagai tuan rumah tentu tidak mau kalah dan berusaha menggempur pertahanan The Citizen yang dikawal oleh Ruben Dias. Dan momen yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Ruben Dias yang sebelumnya menantang Messi kali ini terlihat bekerja keras karena sosok pemain berusia 34 tahun itu begitu sulit untuk dihentikan. Bahkan tak hanya dirinya, hal serupa juga dialami oleh pemain Manchester City lainnya. Saat pergerakan Messi sulit ditebak karena kecepatan serta visi bermain La Pulga yang begitu luar biasa. Puncaknya, melalui kerjasama apiknya dengan Mbappe, Messi akhirnya menjawab tantangan dari Ruben Dias ketika dirinya akhirnya berhasil mencetak gol ke gawang Ederson, sekaligus memperlihatkan kemampuan fantastisnya di hadapan pemain asal Portugal itu. Это только трое соперников. Месси. Стенка. Месси! Месси гол! Первый гол за Париж! И 2-0. Setelah pertandingan usai, Ruben Dias akhirnya berkomentar. Bahkan ia mengakui frustasi karena gagal mengantarkan timnya meraih hasil positif. Selain itu, ia memuji Messi yang tampil brilian dalam laga tersebut. Kami frustasi dengan hasilnya. Kami menciptakan peluang, bermain bagus. Tetapi pada akhirnya ini masalah ketika tidak menyelesaikan peluang Anda. Pada kesempatan yang jelas itu, jika kamu bisa melakukannya, banyak hal mungkin telah berubah. Ini membuat frustasi karena kami tidak menang. Tetapi kami tahu kami telah melakukan yang terbaik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia adalah pemain fenomenal. Dan jelas jika Anda lengah sedikit pun, dia pasti langsung menghukummu. Itulah yang saya rasakan hari ini, kata Dias usai pertandingan. Di sisi lain, golnya ke gawang Manchester City menjadi gol perdananya bersama PSG musim ini. Setelah sebelumnya Messi selalu gagal melakukannya di 3 pertandingan awal sejak debutnya pada akhir Agustus lalu. Gol itu sekaligus juga berhasil membungkam orang-orang yang sebelumnya telah mengkritiknya karena performa Messi bersama PSG dianggap telah menurun dan tidak seperti saat memperkuat Barcelona dan timnas Argentina. Jadi itulah pembalasan yang Messi lakukan usai ditantang oleh pemain Manchester City, Ruben Dias. Ya, meski telah bermain bersama dalam 5 pertandingan sejak Leo Messi tiba di skuad Paris Saint-Germain, kombinasi antara Mbappe dan juga bintang asal Argentina tersebut tampaknya belum benar-benar terbentuk dengan maksimal. 1 gol ke gawang City lalu mungkin dapat menjadi gambaran mematikannya potensi kombinasi ini. Tapi sekali lagi sayang, itu jelas belum cukup. Mbappe dan Messi dinilai belum benar-benar menyatu di lapangan. Tapi mengapa? Jawaban dari Mbappe ini mungkin bisa jadi tanda dari masalah tersebut saat Mbappe justru ingin hengkang ketika Messi tiba di PSG. Ya, cerita tentang jila transfer musim panas lalu yang menghebohkan dunia ketika bintang-bintang besar dunia berpindah klub nampaknya belum selesai. Kala itu,
Tercatat ada banyak pemain kelas dunia yang memutuskan mulai petualangan baru mereka musim ini. Sebut saja Lukaku yang kembali ke Chelsea usai membela Inter Milan, Sergio Ramos yang meninggalkan Real Madrid menuju Paris Saint-Germain, Jadon Sancho yang dibeli mahal Manchester United, Ronaldo yang kembali ke rumahnya Manchester United, hingga yang paling fenomenal, hingganya Leo Messi dari klub lamanya Barcelona menuju PSG. Sebuah transfer yang kemudian dilabeli sebagai jenderal transfer yang paling fenomenal dalam sejarah sepak bola. Ya, tapi tunggu. Terlepas dari transfer sukses yang berhasil dilakukan di jendela transfer musim panas lalu, ada satu transfer gagal yang menarik perhatian banyak pencinta sepak bola di dunia, di mana transfer tersebut adalah kegagalan Mbappe berpindah dari PSG menuju Real Madrid. Kala itu, Mbappe bahkan dirumorkan meminta secara langsung Presiden PSG agar melepasnya, hal yang sayangnya tak dikabulkan oleh pihak PSG ketika tawaran yang diberikan Real Madrid tak menggoyahkan tim kaya raya Paris tersebut. Hal yang pada akhirnya membuat Mbappe bertahan dan harus berduet dengan Messi, meski pada awalnya bintang 22 tahun itu nampak dikabarkan tak terlalu tertarik dan memilih untuk meninggalkan PSG. Ya, sementara itu, usai rumor tentang keinginan Mbappe meninggalkan PSG sempat menghilang, apa yang terjadi baru-baru ini benar-benar mengejutkan semua orang. Bagaimana tidak? Dengan berani Mbappe akhirnya speak up tentang masalah transfer terdahulu, di mana dalam sebuah interview yang ia lakukan dengan RMC Sport, Mbappe menjelaskan secara detail jika ia telah berbicara tentang keinginannya untuk hengkang dari PSG, meski pada akhirnya sang presidenlah yang memutuskan masa depannya hingga kontraknya habis di PSG. Orang-orang berkata bahwa saya menolak 6 atau 7 tawaran perpanjangan, bahwa saya tak sudi berbicara dengan Leonardo lagi. Tuduhan ini sama sekali tidak benar. Saya meminta untuk pergi, karena sejak saat itu saya sudah tak ingin memperpanjang. Saya ingin pihak klub bisa mendapatkan biaya transfer demi menemukan pengganti yang berkualitas. Menakutkan ketika Presiden Anda mengatakan dia tidak akan pergi dengan gratis. Ketika saya mendengar itu, saya menelan ludah dan berkata pada diri sendiri, jadi apa yang akan terjadi di sini? Ucap Mbappe berbicara kepada RMC Sport. Ya, kontrak Mbappe bersama PSG sendiri hanya tersisa hingga Juni 2022 nanti. Itu artinya, keputusan tak melepaskan Mbappe di jendela transfer musim lalu membuat Mbappe bisa pergi dengan status bebas transfer ke klub yang ia inginkan nantinya, di mana menurut kabar terdekat, Real Madrid yang jadi tujuan Mbappe selanjutnya. Di sisi lain, dengan apa yang Mbappe sampaikan jelas menggambarkan situasi bintang Prancis itu di tim saat ini. Terlepas dari profesionalitas permainannya, hatinya mungkin tak lagi 100% untuk Paris Saint-Germain. Dan itu sekali lagi membuat kombinasi trio penyerang PSG yang diisi oleh Messi, Neymar dan Mbappe harus berusaha jauh lebih keras untuk segera menemukan chemistry-nya. Lebih ketika semua mengetahui bahwa Mbappe akan hengkang musim depan. Ya, jadi itulah konfirmasi atau speak up yang dilakukan Kylian Mbappe saat menjelaskan fakta tentang keinginannya untuk hengkang dari Paris Saint-Germain musim ini.